Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan untuk melihat beberapa contoh karya dari kelas D untuk latihan karya trimatra rangka. Nah, ini ada satu karya kawan kita mencoba untuk membuat kombinasi antara rangka dengan kabel atau tali gitu ya. Nah, satu yang jelas di sini adalah tingkat kerapiannya yang sangat kurang gitu ya. Saya kira ini perlu ditingkatkan lagi. Beberapa cara untuk meningkatkan, misalnya ini saya lihat menggunakan tusuk sate. Nah, coba ambil tusuk sate itu secara konsisten. Jadi misalnya ini ada bagian yang runcing ya. Ambil bagian runcing itu semuanya ke arah bawah misalnya, atau dinaikkan ke arah atas ya, jadi bagian runcingnya sama ke arah atas semua. Terus ini dibuat menjadi sejajar, atau kalau saya gambarkan di dalam ilustrasi tampak itu bisa begini ya, misalnya semakin naik, atau boleh saja sejajar seperti itu ya. Terus juga pemilihan talinya, kalau bisa tali yang kuat, yang dia itu akan bisa lurus gitu ya, bisa kita tempel dengan lurus. Nah, oleh karena itu mungkin ini tidak bisa hanya dipegang oleh satu ini berdiri sendiri. Ini mungkin harus ada pengikat ke sana sehingga objek ini sendiri sudah cukup kaku ya. Saya kira itu. Juga yang berikutnya adalah pemilihan alas ya, cara memotong alasnya juga kurang rapi ya. Boleh saja menggunakan styrofoam. Kalau dengan styrofoam mungkin ini perlu ditutup material penutup yang lain itu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini contoh yang lain dengan menggunakan frame. Saya kira ini juga kendalanya ada pada kerapian ya. Kita bisa melihat di sini bagaimana menempelnya dengan selotip dan sebagainya. Tentu saja ini hanya foto, tetapi tetap terlihat ya, kesan kurang rapinya itu. Nah, apalagi kalau kita bisa lihat langsung ya. Walaupun sebenarnya secara umum saya melihat polanya cukup baik ya, dari atas itu cukup menarik ya, ada pola seperti itu ya. Tetapi pada saat dari bawah ini kelihatan kurang, masih agak kurang. Boleh misalnya ini ditambahkan di sini seperti itu ya. Terus pilih objek ukuran frame yang seragam. Ini juga saya melihat cara memotong kayunya tidak rapi, jadi ada belok-belok di sini juga tidak rapi ya. Ukurannya besar kecil. Nah, terus ini cara menempelkannya juga mungkin perlu dipikirkan caranya supaya misalnya dengan cara ya kayu itu dipotong seperti ini ya, sehingga nempelnya bisa rapi gitu ya. Bukan ditumpuk ya. Kalau itu kan ditumpuk gitu saja sehingga kesannya menjadi Nah, ini ada kombinasi antara solid ya. Mungkin ini jarang sekali yang menggunakan kombinasi antara solid dengan frame ya. Idenya cukup berani, tetapi sayangnya memang kesan framenya kurang menonjol ya. Jadi kesan solidnya masih terlalu dominan. Yang kedua juga lagi-lagi ini mungkin karena pewarnaannya dengan pilox gitu ya, dengan cat semprot agak kurang rapi. Nah, ini memang kendalanya kalau kita menggunakan pewarna itu agak harus hati-hati untuk membuat gitu ya. Mungkin akan saya sarankan lebih baik materialnya dicat dulu semua baru ditempelkan ya, bukan ditempelkan dulu baru dicat ya, dan satu-satu itu ya. Atau mungkin objek ini diganti ya, materialnya bukan material yang seperti itu. Jadi memang cara memotongnya kurang. Salah satu yang bisa ditingkatkan adalah misalnya dengan menambahkan beberapa bagian frame ya, dibikin lebih rapat lagi ya, dengan kombinasi dan sebagainya gitu ya, sehingga
kesannya nanti akan lebih dominan frame-nya. Oke. Nah, ini satu contoh dengan frame ya, menggunakan material stick es krim. Saya melihat ini secara umum sudah rapi, tetapi memang bentuknya masih terlalu konvensional ya. Ini boleh dipertimbangkan untuk dimodifikasi dengan lebih baik lagi. Bagian atas ini sebenarnya juga punya potensi bagus, tetapi kalau kita kombinasikan dengan bagian yang di bawah itu tidak ada kesan unity-nya, kurang terasa di situ. Jadi apa koneksi antara bentuk yang ada di atas dengan yang ada di bawah itu tidak terasa. Oke. Nah, ini ada satu kawan yang mengambil bentuk dari kombinasi antara frame dengan bidang dan tali. Sayang sekali ini tidak sangat jelas gambarnya, mungkin karena ini sudah difoto lalu di print, ditempelkan, difoto lagi. Jadi kalau seperti ini saya sarankan mungkin seperti teman-teman yang lain, langsung saja di layout di komputer foto yang diambil dari gambar ini, sehingga gambar ini akan terlihat lebih jelas ya. Selain itu juga kerapiannya saya kira perlu ditingkatkan lagi. Coba gunakan bahan-bahan untuk layarnya ini atau screen bidangnya ini dengan material yang agak kaku ya, atau dibuat menjadi lebih rapi lagi. Ini sayang sekali gambarnya tidak cukup jelas. Nah, ini dengan cotton bud ya. Tentu saja kemarin saya membebaskan dengan material apa saja begitu ya. Nah, tetapi pada saat lalu menggunakan cotton bud seperti ini, kesannya menjadi kurang bagus ya, terutama untuk bagian sambungan kapasnya itu. Kalau memang demikian, kapasnya ini diambil saja sehingga hanya tertinggal batang-batangnya saja. Nah, mungkin akan kelihatan lebih rapi ya. Dan juga kombinasi antara tali dengan bidang itu mungkin bisa ditunjukkan dengan mengambil sudut pandang yang lebih bagus ya. Misalnya ini mungkin juga ditambahkan lagi bagian ini ada sambungan ke sana, ini ada sambungan ke sana, ini ada ini ya. Ini dengan menggunakan lidi ya, saya kira objeknya secara konsisten menggunakan prisma atau 5 segitiga ya, seperti itu ya, bagus ya. Cuma tinggal lagi-lagi tingkat kerapiannya, terutama untuk sambungan-sambungan itu. Oke ya, ini cukup bagus dengan frame. Ada frame, lalu ada frame yang besar, ada frame yang kecil, kombinasi dengan latar yang seperti itu. Nah, mungkin akan lebih menarik lagi kalau ini posisi orientasinya bisa dibuat menjadi tidak lurus saja ya. Selanjutnya ini juga dengan batang atau frame rangka dengan mengambil kayu tusuk sate rasanya ya. Nah, ini saya kira cukup rapi ya, kelihatan cukup rapi. Ada, dan kita bisa melihat ini juga cukup kuat ya, berdiri dengan cukup kuat, saya kira cukup baik. Tinggal nanti memainkan variasinya, boleh ditingkatkan lagi. Oke. Nah, ini ada satu karya yang menurut saya sangat sederhana tetapi cukup kuat kesannya, karena ada kombinasi antara frame dengan bidang. Jadi bidang yang ada di sini lalu menimbulkan kesan kontras ya, kontras antara bidang yang tertutup dengan yang terbuka. Nah, cuma memang rasanya di bagian frame ini bisa dirapikan lagi ya. Misalnya ini dipotong menjadi seperti itu ya, jadi panjangnya bisa sama, atau memang sengaja tidak sama. Kalau tidak sama mungkin boleh dibikin polanya lebih jelas, apakah memang mau membuat seperti itu ya, atau bagaimana ya, seperti halnya yang ada di sini, apakah ini memang mau dibikin sama atau bagaimana, atau memang dibikin acak ya.
Lalu yang tentu saja harus ditingkatkan atau bisa ditingkatkan adalah cara-cara kerapian dalam menempelkan itu. Nah, ini adalah satu karya yang mengkombinasikan dengan beberapa item, dengan beberapa bagian ya, batang, lalu ada batang yang kecil, lalu juga ada frame yang bidang yang transparan, lalu juga ada tali dan sebagainya. Nah, saya akan menyarankan untuk objek yang mengkombinasikan banyak elemen seperti ini untuk hati-hati. Sekali lagi tolong gunakan prinsip-prinsip Unity. Bagaimana kaitan satu objek dengan yang lain itu harus diperhatikan, karena kalau terlalu banyak nanti kita akan kesannya itu tidak Unity. Nah, ini memang satu yang kurang dari ini adalah itu. Apalagi juga ini cara mengambil bentukan frame-nya sendiri juga tidak sama, ada yang besar, ada yang kecil ya, untuk satu bagian ini ada yang rapat, ada yang kecil dan sebagainya. Nah, ini dengan batang frame kombinasi antara tali ya, saya dengan lem gitu ya. Saya melihat ini cukup sukses kaitannya dengan bagian yang tali ini, tetapi bagian yang ini kayaknya kurang sukses. Jadi mungkin kalau seperti itu boleh saja ditambahkan dengan material solid ya, yang lalu akan bisa menjadi ending dari bagian ini gitu ya, penutup dari bagian itu ya, saya kira itu. Lalu bagian ini juga mungkin menjadi terlalu dominan ya, sehingga mungkin perlu dikurangi yang bagian tengah ini, batang-batang yang itu ya, boleh ditingkatkan lagi nanti kerapiannya dan juga barangkali kreativitasnya. Ini saya melihat satu karya yang sebenarnya punya potensi bagus sekali dan cukup rapi, tetapi sayang sekali pengambilannya gelap ya. Jadi kalau gelap seperti ini saya sarankan untuk mengambil gunakan lampu sekaligus untuk menunjukkan efek bayangan yang akan membuat desain kita itu menjadi lebih dramatis. Atau ambil di siang hari ya, atau dengan flash ya, dari handphone itu ada flash ya, boleh nanti digunakan itu. Jadi sehingga desainnya akan kelihatan lebih jelas ya. Bagus ya. Ini dengan menggunakan sedotan luar biasa. Saya melihat ini sedotan itu sebenarnya sulit untuk diambil sebagai material, tetapi cara penyelesaiannya cukup cerdik karena mengambil sudut itu pas bertepatan dengan sambungan pipanya, jadi kesannya menjadi lebih rapi ya. Jadi konsisten dari kecil sampai dengan atas ya. Ini secara Unity sudah cukup kuat ya, tetapi lalu sekarang pada saat Unity-nya sudah tercapai, bagaimana cara membuat desain yang dinamis. Nah, ini boleh dipikirkan atau ditingkatkan untuk aspek itunya ya. Bagus ya. Ini ada satu karya menggunakan kombinasi antara batang dengan tali ya. Jadi ada bagian yang di dalam ini, bagian yang digantung, ada bagian lagi yang digantung yang ada di dalam lagi. Jadi ini ada objek yang bertingkat mulai dari yang besar sampai dengan yang kecil. Saya kira ini cukup berani untuk mengambil itu, dan teknik pengerjaannya pun juga tidak mudah ini ya, pasti akan sulit. Tapi di sisi yang lain lalu tentu saja resikonya adalah kerapian dari sambungan-sambungan itu perlu diperhatikan ya, begitu ya. Lalu tambahkan juga desain-desain ini dicoba diaplikasikan ke dalam desain arsitektur ya. Ini saya kira juga contoh yang cukup berhasil ya. Tingkat kerumitannya mencerminkan ilustrasi ini mencerminkan tingkat kerumitan pada saat mengerjakan dan juga gagasannya ya. Jadi ini sambungan atau objeknya itu frame dengan dua batang ya, dia secara konsisten dia susun menjadi objek seperti ini ya, spiral. Jadi kesan memusatnya ya, ingat kesan memusatnya pancaran ya, pancaran itu terlihat dari gambar ini. Kembali lagi kita mengacu kepada
konsep atau prinsip dasar dari komposisi 2 dimensi yang kita pelajari dulu. Oke, bagus ya. Ini juga dengan frame batang yang saya kira juga cukup baik. Ya, jadi ini juga cukup rapi, saya lihat cukup menarik. Ya. Nah, cuma tinggal ini nanti ditingkatkan lagi, kesan ritmenya boleh ditambahkan lagi. Nah, ini satu yang lain lagi ya, jadi ini menarik juga kombinasi antara bidang ya, dengan frame, dan ini cara mengaturnya juga saya kira cukup cerdik ya, dengan kertas atau bidang yang dibuat menjadi seperti itu. Saya kira ini cukup berhasil ya, bagus ya. Ya, baik, terima kasih. Ini saya kira ada beberapa catatan yang tadi menarik untuk kita ambil ya, bahwa satu, yang pertama, silahkan beberapa karya sudah sangat bagus, tetapi beberapa yang lain perlu ditingkatkan kerapiannya. Lalu yang kedua, gunakan elemen-elemen estetika, prinsip-prinsip dasar seperti unity, perulangan, pancaran, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah coba ini diaplikasikan, diterapkan di dalam desain arsitektur ya. Contohnya apa yang sudah kalian atau sedang kalian lakukan untuk stupa 1. Jadi nanti akan desainmu stupa 1 akan lalu terasa sekali jauh lebih terlihat kreatif. Ya, demikian, terima kasih, semoga bermanfaat.